Selamat pagi hadirin yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Claudia Inani sebagai host dalam diskusi panel kita hari ini dengan tema tidak meratanya akses pendidikan adat NTT. Seperti pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka dari itu saya akan memperkenalkan notulen dan moderator untuk memperkenalkan diri. Sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Pak. Saya atas nama Martin Koman sebagai moderator akan memandu acara diskusi panel kita hari ini. Dan saya Emilia Tersi Palanglewat sebagai notulen. Baik, terima kasih. No host. Langsung saja kita sambut. Kita beri kesempatan kepada Ibu Lia untuk duduk. Langsung saja kita sambut para pakar. Yang pertama saya panggil Ibu Lydia Lumley Doramita. Beliau ini sebagai guru yang ada di Semas Baptias Maumere. Silakan duduk Ibu. Selanjutnya kita sambut Cece Taku. Beliau ini sebagai guru yang ada di Semas Prakeran Maumere. Silakan duduk. Selanjutnya kita sambut Bapak Prado. Beliau ini sebagai guru yang ada di SMA John Paul Maumere di SMA Surdikara Ele. Sebagai guru yang ada di SMA Peradilan Don Bosco Maumere. Yang berikut kita panggil Ibu Princi. Beliau ini sebagai guru yang ada di SMK Mutiasa Ele. Silakan duduk. Yang berikut kita sambut Ibu Femi. Beliau ini sebagai guru yang ada di SMK Santo Yosef Ele. Yang berikut kita sambut Ibu Fira. Beliau ini sebagai guru yang ada di SMK Santo Petrus Ele. Baik, diskusi kita hari ini. Tanpa memperpanjangkan waktu, langsung saja kita mulai diskusi panel kita hari ini, yaitu dengan topik tidak meratanya akses pendidikan di NTT. Tidak meratanya akses pendidikan di NTT. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya berikan. Di sini, seperti yang kita ketahui bersama, pendidikan sangat penting. Pendidikan itu membuka peluang kerja untuk setiap individu. Pendidikan juga mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan berpikir kritis. Namun dalam dunia pendidikan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam kegiatan belajar mengajar. Salah satunya adalah tidak meratanya akses pendidikan. Pada diskusi panel kita pada hari ini, yang kita fokuskan di sini. Berikan argumen, saya berikan kesempatan kepada Ibu Cece untuk menyampaikan argumen. Waktu kesempatan saya persilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi di sini berdasarkan tema topik yang kita angkat yaitu tidak meratanya akses pendidikan di NTT, tentunya berkaitan dengan tenaga kependidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa jika sekolah di dalam pedalaman atau daerah 3T itu memiliki tantangannya sendiri seperti kekurangan tenaga pendidikan. Dalam hal ini guru-guru atau tenaga pendidikan yang mengajar di dalam 3T yaitu ruangan atau fasilitas sekolah yang tidak memadai, sehingga para guru-guru sendiri punya tantangan dan juga kurangnya peminat atau anak-anak yang mau bersekolah karena dalam 3T tersebut. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Tian Armanjaya untuk menanggapi apa yang sudah Ibu Cece sampaikan. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Jadi baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan merealisasikan pendapat Cece tentang tenaga pendidikan dan serta fasilitas sekolah. Saya ambil sendiri yakni dari SD Lawir di kampung saya. Di sini jarak yang begitu jauh ditempuh oleh guru. Juga sekolah sendiri di SDK Lawir ini yang saya lihat sendiri yakni minimnya yaitu internet. Di sana sendiri sekolah saya banyak sekali murid yang tidak menggunakan internet, lebih banyak menggunakan buku-buku yang sudah ya bisa dibilang sudah tidak layak lah dipakai, yang sudah robek.
Bukan hanya itu saja, di STK Lawu sendiri tempuhan jaraknya juga sangat jauh, tapi jalannya juga sangat rusak. Saya sudah alami sendiri, yakni saya waktu itu jalan juga, ya jalannya cukup parah juga. Kemudian Armanda sudah menanggapi. Saya berikan kesempatan kepada Ibu Nisa untuk memberikan pendapat. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi, yang berikutnya itu kita bahas tentang keterbatasan ekonomi. Jadi, keterbatasan ekonomi juga dapat menjadi hambatan yang paling serius dalam proses pembelajaran siswa. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan keterbatasan ekonomi menjadi penghambat proses pembelajaran siswa, yaitu akses terhadap sumber daya pendidikan, kurangnya dukungan keluarga, kualitas pendidikan yang terpengaruhi, kesenjangan pendidikan, dan yang terakhir kurang. Kesempatan kepada Ibu Frinci untuk menanggapi apa yang sudah Ibu Nisa sampaikan. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, jadi terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Di sini saya akan menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Nesya tentang keterbatasan ekonomi. Untuk mengatasi hambatan ini diperlukan upaya kolaboratif dari pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk memberikan dukungan dan solusi yang dapat membantu siswa dengan keterbatasan ekonomi agar tetap dapat mengakses pendidikan yang berkualitas. Itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ibu Frinci sudah menanggapi. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Freddy untuk menanggapi dari Ibu Nisa dan Ibu Frinci menyampaikan argumentasi. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, tadi kita sudah mendengar beberapa pendapat dari Indonesia dan Fiji. Sekarang saya Saatnya jam pelajaran ketiga. Saatnya jam pelajaran ketiga. Saya mengambil satu contoh sekolah yakni SMP Negeri 3 Lewa, Kabupaten Sumber. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sarana pendidikan. Di mana sarana pendidikan sangatlah dibutuhkan untuk keberlangsungan pelajaran di dalam kelas. Berbicara tentang sarana pendidikan, Dikatakan oleh Bu Feni, karena seperti yang kita ketahui dari daerah NTT sendiri banyak sekali daerah 3T yang dimana butuh perhatian khusus dari pemerintah, sehingga seperti yang tadi diberikan opini dari Bu Feni mengenai tentang sarana kursi, meja, dan juga tambahan yaitu ruangan kelas, yang dimana perhatian dari pemerintah sendiri masih sangat kurang, sehingga pendidikan di NTT sendiri belum bisa. Kesempatan kepada Bapak Kerado untuk menyampaikan argumen. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Semua pendapat yang disampaikan oleh para ahli di sini semuanya benar adanya. Kita lihat saja di topik yang terbahas mengenai ketidakmeratan akses pendidikan di NTT. Ketidakmeratan akses pendidikan akan mempengaruhi ketidaknyamanan serta kemampuan belajar seorang peserta didik di suatu sekolah di suatu wilayah. Yang kita saja adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi dalam belajar berlebihan. Sebab itu kita lihat saja peserta didik yang ada di daerah-daerah terpencil akan memiliki niat belajar yang kurang karena jarak tempuh dari sekolah dan rumahnya sangat jauh. Sekian dari saya, kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Kerado sudah menyampaikan argumennya. Saya berikan kesempatan kepada Ibu Fira untuk menanggapi apa yang sudah Bapak Kerado katakan. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menanggapi pendapat dari Ibu Ratu. Jarak yang jauh dapat membuat siswa sulit untuk hadir di sekolah secara teratur. Faktor-faktor seperti kemacetan, Akses pendidikan di NTT salah satunya ada keterbatasan jaringan. Perlu kita ketahui bahwa infrastruktur telekomunikasi di NTT seringkali kurang berkembang. Ini berarti fasilitas seperti menara pemancar sinyal, kabel fiber optik, dan perangkat jaringan mungkin tidak mencakup seluruh wilayah. Di NTT, terutama di pulau-pulau kecil dan daerah Canggih dan kerjasama antara pemerintah serta penyediaan layanan telekomunikasi untuk meningkatkan akses dan kualitas jaringan di NTT. Sebelum mengakhiri diskusi kita hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa kesimpulan terkait tidak meratanya akses pendidikan di NTT. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan auto latihan bagi perannya di masa yang akan datang. Hal ini karena masih banyak daerah-daerah terpencil di Indonesia
yang masih belum terjangkau oleh fasilitas pendidikan formal yang layak seperti yang sudah disampaikan para pakar-pakar tadi yang terkait tidak meratanya akses pendidikan di NTT. Seperti yang dikatakan tadi, tidak meratanya instrumen dalam kesimpulan pendidikan memiliki peran yang sangat penting untuk masa depan individu dan masyarakat. Baik, dalam kesempatan terakhir ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru atas perhatian dan partisipasi dalam diskusi kita hari ini. Saya juga menyampaikan permohonan maaf jika ada kekurangan dari saya sebagai moderator. Saya mengucapkan permohonan maaf. Saya ucapkan terima kasih.